Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah lokasi peredaran narkoba di Palu digerebek. Puluhan warga di Banggai memblokade jalan sebagai protes terhadap perusahaan yang melakukan penggusuran. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Tengah menjamin kesehatan ternak untuk kurban. Puluhan aparat dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah bersama Brimopolda Sulawesi Tengah dengan bersenjata lengkap menggerebek 3 lokasi yang kerap dijadikan tempat transaksi peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kota Palu Kamis siang. Penggerebekan yang dipimpin Kepala Bidang Pemberantasan BNN Sulteng, AKBP Bonifacio Rio Rahadianto itu dimulai di lokasi Kayu Malue, Kecamatan Palu Utara. Di lokasi itu, petugas gabungan menangkap sejumlah pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba di Palu. Mereka yang ditangkap itu kemudian diborgol dan dimasukkan ke dalam kendaraan taktis milik Brimopolda Sulteng. Bahkan di lokasi tersebut, petugas gabungan bersenjata lengkap juga menggerebek sebuah rumah mewah. Namun, dalam penggerebekan itu, polisi tidak menemukan orang yang dicari dan diduga sebagai bandar narkotika. Dari Kayu Malue, aparat bersenjata lengkap bergerak menuju Kelurahan Tawan Juka, Kecamatan Tatanga, yang juga dikenal sebagai tempat peredaran narkotika di Palu. Di lokasi itu, polisi kemudian menggerebek dan menggeledah beberapa rumah yang dicurigai sebagai tempat penjualan narkoba. Sejumlah orang ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba. Bahkan seorang pria terpaksa ditembak oleh aparat karena melarikan diri saat penggerebekan berlangsung. Tidak sampai di situ, polisi juga kemudian menuju lokasi ketiga yang juga sebagai tempat penjualan narkoba, yakni Kampung Lere. Meski tidak menemukan orang yang paling dicari di lokasi itu, namun polisi juga menangkap pria diduga terlibat narkoba. Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Bonifacio Rio Rahadianto kepada sejumlah jurnalis mengatakan penggerebekan di 3 lokasi itu dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum karena disinyalir di lokasi tersebut terjadi peredaran narkoba, yakni di Kayu Malue, Tatanga, dan Kampung Lere. Upaya penegakan hukum di 3 wilayah yang disinyalir marak terjadinya peredaran narkoba, yaitu pertama Kayu Malue, kemudian yang kedua adalah Tatanga, dan kemudian yang ketiga adalah Rizal atau Kampung Lere. Kami mengamankan 9 orang di tempat kejadian yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan ada dari mereka adalah merupakan kaki tangan atau anak buah bandar yang kebetulan saat ini sedang menjadi target operasi kita. Dalam penggerebekan di 3 lokasi berbeda itu, polisi menangkap 9 orang yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, beberapa timbangan, peralatan, dan sejumlah sabu-sabu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Puluhan warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan bekas tambak udang di Batui, Kabupaten Banggai, melakukan aksi blokade jalan menuju perusahaan PT Matra Arona Banggai. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pihak perusahaan yang melakukan penggusuran terhadap warga. Puluhan warga sejak Rabu kemarin memasang kayu dan menutup akses jalan masuk ke perusahaan. Mereka juga memasang sejumlah spanduk dan poster bertuliskan protes terhadap pihak perusahaan yang dianggap telah melakukan penggusuran secara paksa. Selama ini, lahan tersebut telah dikelola oleh warga pemilik lahan bekas tambak udang. Ketua Kelompok Masyarakat Pemilik Eks Tambak Udang Batui, Febrianto Majid, mengatakan bahwa blokade jalan yang dilakukan warga adalah buntut dari eksploitasi yang dilakukan oleh pihak PT Matra Arona Banggai yang melakukan penggusuran di lahan yang sedang dikelola oleh masyarakat, sementara kasus ini sedang dalam proses persidangan. Langsung saja tujuan demo kita hari ini pada dari hari kemarin dilakukan penutupan akses jalan karena untuk menghentikan aktivitas pihak perusahaan
dan sambil menunggu proses sidang yang sementara berlangsung. Febrianto bersama warga lainnya mengancam akan terus melakukan aksi blokade hingga tuntutannya terpenuhi. Mereka menuntut perusahaan menghentikan segala aktivitas di lokasi sengketa dan mengusut tuntas pelaku pembongkaran pondok warga yang diduga kuat dilakukan oleh tim legal PT MAB. Saat ini lahan bekas tambak udang memang masih dalam sengketa dan sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banggai. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Di saat sejumlah barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan, harga telur ayam di Kota Palu malah turun. Penurunan harga tersebut terjadi sejak 2 pekan terakhir. Salah satu penyebabnya karena stok telur ayam yang cukup banyak. Sejak 2 pekan ini, harga telur ayam di Kota Palu mengalami penurunan. Rata-rata Rp2.000 untuk setiap raknya. Untuk ukuran sedang misalnya, jika sebelumnya dijual Rp55.000 per raknya, maka kini turun menjadi Rp53.000. Demikian pula untuk telur ukuran super, yang sebelumnya dijual Rp58.000 per raknya, kini turun menjadi Rp56.000. Salah seorang pengusaha telur ayam di Kelurahan Pengau, Kota Palu, Arus, mengakui turunnya harga telur ayam sejak pertengahan Mei 2024. Salah satu pemicu turunnya harga tersebut karena persediaan telur ayam yang banyak di pasaran. Untuk dari mulai pertengahan bulan ini ada penurunan penurunan harga. Ada sekitar penurunan Rp2.000. Kemarin dari harga 55 yang sedang turun ke 53. Supernya 58 turun 56. Jumbo 562 turun ke 60.000. Beberapa pekan sebelumnya, harga telur ayam di Kota Palu mengalami kenaikan signifikan. Di pasar tradisional, telur yang biasanya dijual Rp5.000 untuk 3 butir berkurang menjadi Rp5.000 untuk 2 butir. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Anggur merupakan tumbuhan buah yang berasal dari iklim subtropis seperti benua Eropa dan Amerika. Tumbuhan ini cocok hidup di iklim sejuk. Namun, membudidayakan anggur di Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu yang panas bisa dilakukan dengan trik khusus. Meski menantang, tak menghalangi niat para petani anggur untuk membudidayakannya. Salah satunya seperti petani anggur kelompok Duyu Bangkit di Kota Palu. Tumbuhan anggur dibudidaya dengan menggunakan atap pengontrol sinar ultraviolet untuk menjaga suhu tetap lembab. Bukan hanya penyiapan lahan, para masyarakatnya pun antusias. Pada Kamis pagi, puluhan petani anggur di Kota Palu mengikuti bimbingan teknis tentang cara dan metode terbaik memelihara dan budidaya anggur agar tak gagal panen. BIMTEK yang dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Asarini Mastura itu bahkan menghadirkan narasumber dari Direktur Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. BIMTEK itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas anggur di Sulawesi Tengah. Pasalnya, saat ini Indonesia bahkan mengimpor 7 triliun anggur. Sulawesi Tengah diharap bisa mengambil bagian dari potensi itu. Peluang ini kita anggap sebagai salah satu peluang emas untuk Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya mengambil bagian dari retensi yang 20%. Kalau potensi anggur sendiri paling banyak selain Kota Palu itu mana, daerah mana? Kalau untuk daerah penghasil anggur hampir semua tempat kita Sulawesi Tengah ada tanaman anggur, tetapi untuk potensi sesuai dengan gambaran Pak Direktur tadi itu yang betul-betul berada di lintasan Katulistiwa. Khusus untuk Kelurahan Duyu di Kota Palu sendiri bisa memanen 2 kali dalam setahun. Hal itu tentu cikal bakal yang baik untuk sektor pertanian anggur. Penguatan bagi sumber daya manusia tentu penting dilakukan. Untuk sementara pasarannya masih lokal. Pernah 1 tahun yang lalu kita sempat di Balikpapan, cuman dengan mungkin karena sudah mulai terkenal sehingga anggur ini lebih banyak untuk yang membeli, artinya yang langsung ke kebun ini masih masyarakat lokal. Kota Palu
Parigi dan Kabupaten Sigi. Targetnya mungkin ke depan pasarannya kemana saja? Target kita, harapan kita ke depan seperti keinginan teman-teman semua, kita bisa keluar sampai insya Allah bisa menjadi penyangga untuk khususnya IKN, khususnya buah anggur. Di setiap kelurahan di Kota Palu boleh dibilang mulai membudidayakan anggur, baik usaha kelompok maupun rumahan. Untuk kelompok sendiri, ada 2 kelompok budidaya anggur di Kelurahan Duyuk, 3 kelompok di Kelurahan Boyauge, dan budidaya rumahan di Kelurahan Pengau. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.